Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Pada kesempatan sore hari ini, saat ini kita sedang berada di RBW binaan kita yang ada di Kecamatan Pondrang dengan ukuran 4x12 setinggi 3 lantai. Alhamdulillah RBW binaan kita ini sudah masuk dalam tahap pembersihan, baik itu lantai karena kemarin masih banyak sisa debu dan pasir bekas pekerjaan. Kemudian di papan sirip kita lihat ya, modelnya seperti ini. Nah, ini adalah debu yang bercampur dengan air yang masih melekat di papan sirip. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, debu yang seperti ini wajib hukumnya kita bersihkan ya, papan siripnya. Jadi insya Allah sebentar kita akan melakukan pembersihan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin juga kita sudah melakukan pengecetan pada menara ya RBW binaan kita, dan kita lihat ya pantulan cahaya yang masuk dari LMB sudah diredam oleh cat pada menara bagian dalam ini, yang tentunya kita menggunakan cat warna hitam. Untuk merek dan jenis cat kita gunakan cat tembok. Mereknya kita cari merek yang paling murah saja, merek Aries ya, seperti itu. Kita campur dengan air, kemudian kita cat, dan saatnya kita lakukan pembersihan lantai, dinding, kemudian papan sirip, dan kita menggunakan mesin semprot ya, seperti ini. Ini biasanya kita gunakan untuk cuci mobil, tapi kali ini kita gunakan di RBW binaan kita ini untuk menyemprot semua pasir-pasir yang masih melekat di papan sirip. Tentunya kalau pasir atau debu seperti ini masih ada di papan sirip, maka air liur burung walet itu akan susah melekat di papan sirip atau di kayunya. Kenapa? Karena ketika burung walet ingin mematokkan air liur pertamanya di papan sirip, sangat susah melengket karena ini ada debu ya. Nah, contohnya kalau misalnya papan sirip bersih seperti ini, maka ketika burung walet mematokkan air liurnya yang pertama kali di papan sirip, itu tidak putus ya, sehingga itulah yang disambung nanti oleh burung walet itu sendiri. Jadi debu-debu yang seperti ini wajib hukumnya ya kita semprot, dan mari saya perlihatkan ya proses atau cara pembersihannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita sudah masuk dalam tahap pembersihan lantai, dan kita lihat ya, pasir yang seperti ini kita usahakan bersihkan ya sebersih-bersihnya. Kemudian usahakan lantainya kita siram ya, agar debu yang melengket di papan lantai ini nantinya tidak naik ke papan sirip atau turun ke bawah ya. Nah, seperti ini kita bersihkan lantainya dari debunya, kita siram seperti ini. Kemudian setelah lantainya kita bersihkan dari pasir seperti ini ya, yang pasir-pasir beratnya ini kita usahakan dorong dulu ke bawah ya. Kemudian kita masuk dalam tahap penyemprotan papan sirip nantinya setelah selesai seperti ini ya. Jadi kita lihat pasirnya yang masih banyak di lantai. Kebetulan di lantai 3 kemarin kita sudah bersihkan. Jadi sekarang kita
berada di lantai 2 dan kita lihat ya sangat banyak pasirnya. Inilah juga nantinya ketika kita tidak bersihkan, yang pertama akan menimbulkan jamur di papan sirip ya, karena debu-debu yang ada di lantai akan berterbangan naik nanti ke papan sirip kalau kita tidak bersihkan seperti ini ya. Nah, kita lihat ya, debu-debu yang seperti ini di papan sirip ini harus kita bersihkan dengan cara menyemprot. Nah, kita lihat papan siripnya semua sudah bersih. Baru kita diamkan RBW kita dulu selama kurang lebih 1 minggu sampai benar-benar lantai dan papan siripnya sudah kering. Nah, mari kita lihat ya bagaimana proses pembersihan papan sirip yang kami lakukan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita sudah masuk dalam tahap pembersihan lantai dan kita lihat ya, pasir yang seperti ini kita usahakan bersihkan ya sebersih-bersihnya. Kemudian usahakan lantainya kita siram ya, agar debu yang melengket di papan lantai ini nantinya tidak naik ke papan sirip atau turun ke bawah ya. Nah, seperti ini kita bersihkan lantainya, dari debunya kita siram seperti ini. Kemudian setelah lantainya kita bersihkan dari pasir seperti ini ya, yang pasir-pasir beratnya ini kita usahakan dorong dulu ke bawah ya. Kemudian kita masuk dalam tahap penyemprotan papan sirip nantinya setelah selesai seperti ini ya. Jadi kita lihat pasirnya yang masih banyak di lantai. Kebetulan di lantai 3 kemarin kita sudah bersihkan. Jadi sekarang kita berada di lantai 2 dan kita lihat ya sangat banyak pasirnya. Inilah juga nantinya ketika kita tidak bersihkan, yang pertama akan menimbulkan jamur di papan sirip ya, karena debu-debu yang ada di lantai akan berterbangan naik nanti ke papan sirip kalau kita tidak bersihkan seperti ini ya. Nah, kita lihat ya, debu-debu yang seperti ini di papan sirip ini harus kita bersihkan dengan cara menyemprot. Nah, kita lihat papan siripnya semua sudah bersih. Baru kita diamkan RBW kita dulu selama kurang lebih 1 minggu sampai benar-benar lantai dan papan siripnya sudah kering. Nah, mari kita lihat ya bagaimana proses pembersihan papan sirip yang kami lakukan. Tidak boleh kita biarkan ya. Jadi kita semprot sampai papan siripnya benar-benar bersih dari debu ya. Nah, kita lihat.
begitulah cara kita membersihkan papan sirip ya. Nah, kita lihat debu masih banyak berada di papan sirip. Ini kalau kita sikat saja, debunya atau tanahnya masih tetap melengket di papan sirip. Namun kalau kita semprot seperti ini, nah debunya akan hilang ya. Nah, Nah, kita lihat ya, ketika kita semprot, debunya akan hilang bersama dengan pasirnya. Nah, kita lihat ini ya, seperti ini. Debu yang seperti ini sama sekali tidak boleh kita biarkan ya di papan sirip. Nah, kita bersihkan ya, seperti ini. Nah, begitulah sepintas cara kami untuk membersihkan papan sirip, lantai, dan dinding dari debu ya. Sehingga insya Allah nanti ruang inap RBW kita akan bersih dari debu, kemudian papan siripnya juga bersih. Ini kita diamkan nanti selama 1 minggu sampai papan siripnya kering. Kemudian kita pasang plastiknya, kemudian papan siripnya nanti kita olesi dengan putih telur ya, dengan cara kita menguasi ya, bertujuan agar papan sirip kita terlindungi dari jamur. Ibaratkan seperti cat ya, ketika kita menutup pori-pori kayu ini dengan cat, maka jamur tidak bisa tumbuh dari dalam. Nah, itu fungsi putih telur yang pertama. Kemudian fungsi putih telur yang kedua adalah burung walet sangat mudah untuk melekatkan air liur pertamanya atau mematokkan air liur pertamanya ke papan sirip. Sehingga ketika burung walet mematokkan air liur pertamanya ke papan sirip karena adanya putih telur tadi, maka akan langsung melengket ya, tidak putus-putus, sehingga langsung dibuatlah sarangnya. Biasa kita melihat Bapak Ibu, sarang walet itu putus-putus ya, dibuat oleh burung walet. Itu akibat karena air liur burung walet itu susah melengket di papan sirip. Biasanya karena papan sirip kita berdebu, kemudian papan sirip kita tidak dikuasi dengan putih telur. Itu adalah rahasia kami menangani sebuah RBW binaan. Jadi kami ingin melanjutkan proses pembersihan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu semua bagi yang ingin meng-on-kan RBW-nya maupun RBW yang sudah on namun Bapak Ibu lupa untuk membersihkan papan sirip, silahkan dibersihkan ya, karena burung walet susah untuk bergantung di papan sirip ketika papan sirip kita berpasir atau berdebu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.